Baik kita mau memanajemen artis, kalau misalnya ada yang sering dengar infotainment begitu, Anang sama Ashanti mau menikah, manajemennya saling membicarakan bagaimana manajemen untuk kedua artis kita, itu bisa juga aplikasi di situ. Bagaimana kita mau memanajemen organisasi Karang Taruna misalnya, itu juga bisa. Ataupun kita mau memanajemen bisnis kita, baik itu dari bisnis yang kecil sampai bisnis yang besar. Jadi ilmu manajemen tergolong ilmu yang baru, tapi sorry teman-teman, tapi tapi adalah ilmu yang selalu bisa aplikatif di ranah kehidupan kita. Dong, gosip harus selalu update. Tujuan dari berbagai aplikasi manajemen di berbagai aspek kehidupan tersebut, baik itu misalnya arisan keluarga dan lain sebagainya ataupun artis, tujuannya adalah sama. Ingin mengolah atau ingin menggunakan berbagai hal yang sudah dimiliki untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan secara efektif dan efisien. Contohnya, misalnya kita mau pakai kata-kata manajemen artis misalnya. Kalau Anda menggunakan kata manajemen ditempelkan di artis, sehingga kemudian muncul kata-kata manajemen artis, itu sebenarnya Anda sedang berusaha untuk mengaplikasikan berbagai kegiatan untuk merencanakan kegiatan aktivitas dari artis tersebut, juga aktivitas untuk mengkoordinasi kegiatan artis tersebut, dan juga aktivitas untuk mempertahankan motivasi kerjanya, dan juga melakukan aktivitas controlling sehingga artis tersebut bisa mencapai tujuan yang dia inginkan secara efektif dan efisien. Kalau Anda, contoh yang lain, misalnya Anda punya usaha toko kelontong di Indonesia, kemudian Anda aplikasikan kata manajemen di toko kelontong, maka sebenarnya Anda sedang mempelajari atau Anda sedang mengaplikasikan satu proses kerja yang sistemik untuk bisa merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan juga melakukan controlling dari si toko kelontong tersebut untuk bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Actuating, leading, memimpin. Mbak, betul. Jadi file itu menggunakan kata-kata actuating, tapi di buku yang lain juga ada yang menggunakan kata-kata leading. Sebenarnya adalah memimpin. Betul. Oke, sudah ada yang bertanya di situ dan sudah ada yang menjawab. Nah, ini diskusinya sudah mulai berjalan. Benar, bahwa di situ adalah ada aktivitas untuk merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan juga mengontrol. Itu yang rohnya dari ilmu manajemen itu ketemunya di situ. Sehingga bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan secara efektif dan efisien. Kalau kita masuk kepada slide selanjutnya, kita akan ketemu deskripsi juga dari mata kuliah manajemen berdasarkan silabus yang saya kembangkan dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai konsep, fungsi, peran, dan aplikasi jabatan manajer dalam memanajemen organisasinya. Jadi ada aktivitas manajemen, kemudian orang yang melaksanakan adalah manajer. Nah, kalau kita sudah tahu aktivitas manajemen, maka kemudian kita akan mengaplikasikan manajernya harus semacam apa ya, sehingga bisa memanajemen organisasinya secara juga efektif dan efisien. Bagaimana dengan tujuan mata kuliah ini? Macet. Baik, bagaimana dengan tujuan mata kuliah ini? Secara umum, mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman agar mahasiswa mampu mengambil keputusan-keputusan manajerial berdasarkan pada analisis lingkungan dan formulasi strategi di bidang pemasaran, keuangan, operasi, dan sumber daya manusia. Jadi ketika Anda sudah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan kemudian Anda paham mengenai berbagai ilmu dasar dari mata kuliah manajemen, sehingga kemudian Anda bisa mengaplikasikannya, menerapkannya di dalam aktivitas-aktivitas manajemen, baik yang terkait